Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rusunda Ruswandi dengan NIM 2023-11296 dari kelas Siskon Adaptif kelas B. Yang dimana di sini saya akan mengerjakan tugas yang dimana suruh mencari satu kasus sistem kontrol adaptif. Nah, saya sudah mencari yang dimana ada kita itu mengontrol suhu ruangan dengan jumlah orang yang bervariasi latar belakang sebuah sistem HVAC, yaitu heating, ventilation, and air conditioning. Jadi di sistem kontrol ini kita harus menjaga suhu ruangan itu agar tetap konstan pada suhu yang kita inginkan. Misalnya nih, ketika ruangan kosong, sumber panas utama adalah dari luar dan peralatan elektronik. Ketika ruangan penuh, sumber panas bertambah signifikan dari panas tubuh manusia. Masalahnya, menggunakan kontrol PID klasik dengan parameter tetap menimbulkan masalah, yaitu overshoot berlebihan. Ketika ruangan kosong dan tiba-tiba terisi banyak orang, sistem akan memberikan respon pendinginan yang lambat. Setelah suhu akhirnya tercapai, sistem mungkin sudah terlalu banyak mendinginkan, mengakibatkan suhu turun di bawah suhu yang kita inginkan. Dan respon lambat, ketika ruangan suhu penuh dan orang-orang mulai keluar, sistem mungkin terus mendinginkan secara berlebihan, membuat ruangan terlalu dingin. Sistem yang ada membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Justru itu, jadi di kasus ini yaitu beradaptasi dengan itu ruangan sekitar lah. Jadi kayak misal ada orang masuk langsung banyak, nah dia akan cepat beradaptasi dan tidak akan menyebabkan overshoot atau kerusakan pada si AC tersebut. Dan di sini ada blok diagramnya. Jadi saya akan menjelaskan blok diagramnya. Yaitu R. Ini adalah suhu yang diinginkan atau set point. Itu suhu yang kita inginkan. Kayak misal kita menginginkan suhu ruangan itu 24 derajat. Nah, dia nanti bakal suhu ruangannya itu 24 derajat terus. Ini adalah target yang harus dipertahankan oleh sistem, kan? Lalu model referensi ini adalah model matematis dari respon suhu yang ideal. Fungsinya adalah untuk memberikan target respons yang stabil dan cepat tanpa overshoot yang diinginkan oleh sistem secara keseluruhan terlepas dari kondisi beban. Lalu ada pengendali. Ini adalah
pengendali utama, yaitu biasanya PID, yang mengatur sistem aviasi. Sinyal yang dihasilkannya akan mengontrol output dari sistem seperti kecepatan kipas atau laju pendinginan. Dan ada plan atau proses. Ini adalah Ini adalah ruang konferensi itu sendiri. Itu karakteristik thermal dari ruangan ini berubah secara signifikan. Transfer function. Ruangan ini tidak konstan karena sumber panas yang bervariasi seperti jumlah orang, peralatan, dan lain-lain yang mengubah parameter seperti kapasitas panas efektif atau koefisien perpindahan panas. Mekanisme adaptasi. Ini adalah bagian yang membedakan sistem ini dari controller konvensional. Mekanisme ini terus-menerus membandingkan output aktual ruangan dengan output ideal dari model referensi. Berdasarkan perbedaan atau error adaptasi, ia akan menghitung bagaimana parameter pengendali harus disesuaikan. Lalu ada sinyal kontrol. Sinyal yang dihasilkan oleh pengendali dan dikirim ke sistem aviasi seperti kipas dan kompresor untuk mengubah suhu ruangan. Dan ada output plan, yang dimana ini adalah suhu aktual dari ruangan yang diukur oleh sensor termometer. Cara kerja dalam kasus ini, ketika jumlah orang di ruangan bertambah, suhu cenderung naik. Mekanisme adaptasi akan mendeteksi bahwa suhu aktual ruangan tidak mengikuti respon ideal dari model referensi. Berdasarkan error adaptasi ini, mekanisme akan meningkatkan gain pengendali. Peningkatan ini membuat sistem menjadi lebih responsif dan agresif dalam mendinginkan ruangan untuk mengatasi peningkatan beban panas. Begitu sebaliknya, jika orang-orang meninggalkan ruangan, suhu akan cenderung turun. Mekanisme adaptasi akan mendeteksi respon yang terlalu agresif ini dan menurunkan gain pengendali sehingga sistem tidak mendinginkan secara berlebihan dan menjaga suhu tetap stabil tanpa overshoot atau pemborosan energi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.